channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Qabil membawa kabur Iklimah. Kisah berikut dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Salabi mengatakan, setelah Qabil tumbuh menjadi besar, dia diserahi tanggung jawab oleh Nabi Adam untuk mengurusi pertanian, sedangkan urusan peternakan diserahkan kepada Habil. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan Iklimah dengan Habil dan Layutsa dengan Qabil. Akan tetapi, Qabil menolak untuk menikah dengan Layutsa. Dia berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklimah, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudara sekandung Habil." Pada waktu itu menikahi saudara perempuan diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan atas perkataan Qabil ini. Nabi Adam berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Qabil berkata, "Aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku untuk mengambil Iklimah sebagai istrinya." Maka Nabi Adam berkata, "Pergilah engkau bersama saudara laki-lakimu, Habil. Lalu persembahkanlah kurban kepada Allah. Kurbankanlah barang yang terbaik yang ada pada kalian. Kemudian kalian diam dan tunggulah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang paling berhak mendapatkan Iklimah." Maka keduanya setuju. Mereka berdua pergi dan berangkat menuju Makkah. Sesampainya di sana, mereka berdua naik ke gunung yang ada di sana. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sementara Qabil mengorbankan gandum yang paling jelek, yang sudah terlepas dari tangkainya. Qabil dan Habil diam dan menunggu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tidak lama kemudian, dari langit turun awan putih. Awan tersebut mendekati kurban dari Qabil, tetapi kemudian berpaling darinya, lalu ia condong kepada kurban dari saudaranya, Habil. Selanjutnya, awan itu mengambil kurban Habil tersebut, lalu naik membawanya ke langit. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Ma'idah 27. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian." Alam. Quran Surat Al-Ma'idah 28. Qabil berkata kepada saudaranya Habil, "Seandainya engkau mengambil Iklimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkan saudara perempuan kandungku yang cantik, dan aku tidak akan mengambil saudara perempuan sekandungmu yang jelek." Qabil berniat membunuh Habil, tetapi dia masih bingung bagaimana cara membunuhnya. Dalam keadaan demikian, si iblis terlaknat datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dari tanah dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Akibatnya, batu terbelah 2. Qabil melihatnya seraya berkata, "Mengapa tidak aku praktekkan hal itu kepada Habil?" Ketika waktunya tiba, Qabil pergi mendatangi Habil, dan dia mendapatinya sedang tidur di bawah sebuah gunung. Kemudian Qabil mengambil sebuah batu. Dia bawa batu itu dan kemudian dia lemparkan ke kepala saudaranya. Batu tersebut mengenai Habil dan membuatnya mati terbunuh. Dialah Qabil, anak Adam yang pertama kali melakukan tindakan pembunuhan. Ketika itu, dia berumur 20 tahun. Setelah membunuh Habil, Qabil bingung harus diapakan saudaranya itu. Kemudian mayat Habil
Dia masukkan ke dalam sebuah wadah, sejenis kantong. Dia pikul di atas pundaknya dan dibawa berkeliling ke berbagai tempat. Ketika itu, binatang-binatang buas dan burung berkeliling di sekitarnya, menunggu kapan dia meninggalkannya. Hewan-hewan itu menunggu untuk memakannya. Sampai akhirnya, Allah mengutus 2 ekor gagak kepada Kabil. Salah! 1 dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, gagak yang membunuh menggali tanah dengan paruh dan cakarnya. Lalu kawannya yang terbunuh ia letakkan dalam lubang galian tersebut dan kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Ketika itu Kabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah 32. Menurut sebuah riwayat, Kabil membawa-bawa mayat itu selama setahun. Dan dia tidak tahu harus dibagaimanakan mayat saudaranya itu. Pengarang kitab Mirat Az-Zaman mengatakan bahwa para ahli nujum mengatakan bintang berekor belum pernah muncul di dunia kecuali ketika terbunuhnya Habil. Ibrahim Al-Khalil dilemparkan ke dalam api hengker Niyakom Ed dan tenggelamnya Fir'aun. Dan semenjak itu belum pernah muncul lagi, kecuali ketika muncul kejadian seperti menyebarnya wabah penyakit atau terbunuhnya seorang raja. Bintang tersebut pernah muncul di awal perkembangan Islam ketika Perang Badar Kubra. Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Demikianlah menurut penelitian. Wallahu alam. Ed Salabi mengatakan, setelah Habil terbunuh, bumi berguncang. Itulah guncangan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Di waktu itu, bumi berguncang sebanyak 7 kali. Hingga 7 hari sejak terbunuhnya Habil. Pada saat itu, terjadi gerhana matahari. Itulah gerhana matahari pertama yang terjadi di dunia. Ats Salabi menambahkan, setelah Habil terbunuh, dalam beberapa jenis pohon tumbuh duri, rasa buah-buahan berubah, dan rasa air ada yang menjadi asin. Ketika itu, Nabi Adam berada di tanah India. Dia tidak mengetahui anak tercintanya Habil terbunuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Kabil membunuh saudaranya, Habil di Gunung Kasyun, bumi menelan darahnya. Kemudian Allah bertanya kepada Kabil, "Di mana saudaramu?" Kabil menjawab, "Saya tidak tahu." Maka Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya darah saudaramu mengatakan dari bumi bahwa engkau telah membunuhnya." Kabil bertanya, "Wahai Tuhanku, di mana darahnya?" Maka, sejak saat itu Allah mengharamkan bumi untuk menyerap semua jenis darah. Ketika Nabi Adam merasakan kesumpekan dalam dadanya, dia pergi ke tanah tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi di sana. Setelah sampai ke tempat anak-anaknya, dia tahu bahwa anaknya, Habil, telah terbunuh. Selanjutnya, Kabil mengambil domba-domba Habil dan menikah dengan Iklimah. Nabi ketika Adam datang kepadanya, dia kabur, kemudian dia pindah ke tempat lain karena takut kepada bapaknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Adam merasa yakin anaknya telah terbunuh, dia menangis. Begitu juga Hawa. Ketika telah mengetahui kejadian itu, dia berteriak. Dan tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Adam meratapi anaknya dengan syair berikut. Negeri dan orang yang ada di atasnya telah berubah, sebab permukaan bumi berdebu dan jelek. Semua yang berasa dan berwarna berubah, dan keceriaan wajah yang manis berkurang. Bagaimana aku tidak meratapi darah yang tertumpah, sementara mata tidak bisa tidur dan terluka. Kabil telah membunuh Habil, saudaranya. Oh, betapa malangnya wajah yang tampan. Inilah syair yang pertama kali digubah di muka bumi. Para pakar sejarah sepakat akan kebenaran syair tersebut. Dari Adam alaihissalam, kecuali Syekh Abu Al-Farash Ibnu Al-Jauzi. Menurutnya, Adam tidak pernah melantunkan syair
Salah satu bukti yang menguatkannya adalah bahwa Adam itu termasuk orang yang menggunakan bahasa Suryani. Seandainya benar syair tersebut berasal dari Adam, maka sebetulnya bait-bait syair tersebut adalah kalimat-kalimat Suryani dan kemudian diarabkan menjadi bait-bait syair. Setelah Qabil menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, Qabil, menurut salah satu riwayat, segera membawa lari Iklimah menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Iklimah mengikuti saja. Karena pada saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji. Sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Marat al-Mafiti, Nabi Adam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat, melalui Syam selama 40 tahun, dan sampai di Mekah, lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Qabil mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menyambung hidup sesuai keahliannya, yaitu cocok tanam. Sebuah tempat akhirnya dipilih. Di tempat inilah Qabil membina keluarga, sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentunya bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa 10 mushaf yang dibawa dan diajarkan Nabi Adam, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Sekalipun Qabil telah berbuat salah, namun hati kecilnya berharap seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan. Mewujudlah masyarakat Qabil yang beradab, sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, iblis laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Maka iblis laknatullah pun melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan kepuasan, sama seperti bangunan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa, sehingga terjadilah tragedi buah khuldi yang menyebabkan mereka memakan buah terlarang. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil juga dapat menerima dan menyambutnya. Iblis laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu dia. Alat ini berupa benda-benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar tubuh mereka mulai relaks mengikuti irama. Semakin lama gerakan dan likukan tubuh mereka semakin terasa lentur. Bokon mereka mulai menciptakan ekspresi-ekspresi unik yang melengkapi kesyahduan suara dan kesempurnaan. Ada yang memperagakan, ada pula yang memberikan komentar. Maka terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk. Rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin membuat ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka membuat kesepakatan memilih salah satu hari dalam seminggu untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para remaja. Sedangkan para perempuan berdandan tabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup
tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu. Yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa. Jiwa mereka terpenjara dalam buayan. Hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Seperti inilah gambaran masyarakat Kabil. Mereka terjebak dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Kabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Dan yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berakhir penyesalan. Wallahu a'lam. Itulah kisah Qabil yang membawa lari Iklimah hingga melahirkan banyak keturunan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen